sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali wal zawjat amma ba'd. Alhamdulillah wal ikhwah, di malam-malam terakhir di bulan Desember ini, di mana banyak orang mungkin menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka, kita termasuk segelintir manusia yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu ini dengan amal saleh, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu dan melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang hadis-hadis tentang Al-Masih Ad-Dajjal dari kitab Hadits Ad-Dajjal fi Sunnati Nabawiyyah wa Tawdihuha bil Khara'id Al-Mu'asirah, yang ditulis oleh Imam dan Khatib Masjid Nabawi Syekh Abdul Muhsin Abdul Muhsin Al-Qasim. Naam, Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah taala. Dan sebelum kita lanjutkan ke bab mata yakhruj al-Masih Ad-Dajjal, ana rasa di sini masih banyak yang mungkin belum hadir ya di kajian yang sebelumnya. Yang di kajian sebelumnya enggak hadir, coba angkat tangan, saya kepengen tahu ada berapa orang kira-kira. 1, 2, 3, ya lumayan. Baik, jadi kita akan murojaah singkat. Yang pertama adalah nama dari Al-Masih Ad-Dajjal. Ada yang masih ingat ada berapa namanya? 4. Yang pertama Al-Masih Ad-Dajjal. Yang kedua Masih Al-Kadzab. Yang ketiga Masihud Dhalalah. Ya, Ad-Dajjal itu sendiri, Masihud Dhalalah, Al-A'war, Ad-Dajjal. Ada 4 ya. Al-Masih Ad-Dajjal, Dajjal itu sendiri, Masihud Dhalalah, dan Al-A'war, Ad-Dajjal. Baik. Dinamakan Al-Masih Ad-Dajjal. Dinamakan Ad-Dajjal karena kebohongannya dia. Dinamakan Al-Masih karena apa? Limashihil arda. Karena dia akan menyapu bumi, maksudnya keliling dunia. Semua jengkal dari permukaan bumi ini akan dilewati kecuali Makkah dan Madinah. Dinamakan Al-Masih juga li'annahu mamsuhul ain. Matanya itu keruh, tidak jernih, ya. Dinamakan Ad-Dajjal karena kadzab. Dajjal itu artinya kadzab, pendusta. Yang kedua karena untuk membedakan dia dengan Isa Al-Masih, karena sama-sama dijuluki Al-Masih. Jadi Ad-Dajjal sebagai istilahnya dalam ilmu nahwu sebagai tamyiz, ya, atau sifat yang membedakan, ya, bukan tamyiz tapi sifat yang membedakan dengan Al-Masih yang lain yang baik, yaitu Al-Masih Isa ibn Maryam. Dibilang Al-Masih Ad-Dajjal, Dajjal juga karena dia ini memanipulasi, mengelabui. Baik. Kemudian hadis-hadis seputar Al-Masih Ad-Dajjal ini termasuk hadis-hadis yang derajatnya mutawatir. Berarti di atasnya sahih. Ya, hadis dengan status hukum yang paling kuat itu namanya hadis mutawatir. Saking banyaknya tidak perlu diselidiki lagi kesahihannya. Itu namanya mutawatir. Begitu kita dengar, kita langsung meyakini kebenarannya. Itu namanya hadis mutawatir. Baik. Kemudian Al-Masih Ad-Dajjal ini termasuk tanda, salah satu dari 10 tanda besar hari kiamat, ya. Kalau tanda kecilnya banyak ya jemaah. Tanda kecil hari kiamat itu banyak. Sebagiannya sudah kelihatan dan sebagiannya belum. Tapi kalau tanda-tanda besarnya hari kiamat
berapa? 10. Sudah ada yang muncul? Belum. Ya. Tanda kecilnya hari kiamat yang pertama adalah diutusnya Rasulullah SAW itu sendiri. Nabi mengatakan bu'ithtu baina yaday sa'ati kahatain. Aku diutus menjelang hari kiamat sedekat ini, sambil beliau merangkai telunjuk dengan jari tengahnya. Artinya itu tanda pertama di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanda besarnya ada 10, salah satunya adalah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Tanda lainnya adalah terbitnya matahari dari barat, ya, kemudian munculnya asap, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, adanya itu 3 pembenaman dalam bumi, ya, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke padang mahsyar, dan turunnya Isa ibn Maryam, ya. Taib. Kemudian peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para nabi sebelum beliau tentang bahaya dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi semua nabi memperingatkan umatnya dari fitnahnya Masih Ad-Dajjal. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling detail dalam menjelaskan atau memperingatkan umatnya tentang bahayanya Dajjal. Kenapa kok Rasulullah yang paling detail? Karena beliau nabi terakhir dan Dajjal itu akan muncul di umatnya Rasulullah SAW. Karena akan menjelang hari kiamat, dan yang akan menyaksikan hari kiamat itu umatnya Rasulullah, bukan umat-umat sebelumnya. Sehingga wajarlah kalau beliau menjelaskan lebih detail. Kemudian berikutnya kita pernah bahas tentang khaufus sahabah min fitnatil Masih Ad-Dajjal. Artinya kekhawatiran para sahabat terhadap fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Di antaranya adalah apa yang dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa beliau pernah berbincang-bincang bersama para sahabat lainnya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kalian perbincangkan ini? Mereka menjawab, natubu ilallah, kami ini menceritakan Dajjal dan kami merasa takut ketika bercerita tentang Dajjal ini, ya Rasulullah. Faqal ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih indi. Maukah aku beritakan kalian terhadap yang lebih aku khawatirkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Iya ya Rasulullah. Jawabnya adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ketika seseorang sengaja qiyamul lail, ya, atau ibadah karena ada orang lain yang memperhatikan. Intinya adalah sahabat itu ketika bercerita tentang Dajjal tadi merasa apa? Ya khafun, takut. Jadi ini sikapnya para sahabat terhadap fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Intinya mereka mewaspadai, karena ada yang rasa takut, jadi mereka mewaspadai dan mereka berusaha mencari tahu apa saja ciri-cirinya Ad-Dajjal ini supaya mereka bisa terhindar dari fitnahnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang sifatul Masih Ad-Dajjal, ciri-cirinya. Apa aja ciri-cirinya? 1, matanya buta sebelah. Yang sebelah lagi sempurna atau cacat? Cacat juga. Cacatnya berupa keruh, ya. Yang satu tidak bisa melihat sama sekali, yaitu yang kiri apa kanan? Yang kanan, ya. A'warul ain al-yumna. Yang kanan itu buta, yang kiri keruh, ya. Apalagi? Rambutnya keriting, apalagi? Matanya menonjol kayak anggur, apalagi?
Hah? Kulitnya kemerah-merahan. Adam ya ini. Tayyib, apalagi pendek. Badannya gempal, besar. Di jidatnya ada kafara. Ya. Apalagi nggak punya anak. Dia manusia atau jin apa demit? Manusia. Ya. Sudah ada atau belum? Sudah ada. Di mana? Di suatu pulau, ya, di suatu pulau di tengah laut. Ya kita nggak tahu nama pulaunya apa, ya. Tapi sudah ada yang pernah menyaksikan atau belum? Sudah, sudah. Berapa orang? 30-an orang, ya. Rombongannya Tamim Ad-Dari, 30-an orang yang terdampar, ya, diombang-ambingkan 1 bulan oleh ombak di lautan, akhirnya kapalnya terdampar di sebuah pulau. Ya, terus ketemu sama makhluk yang namanya Al-Jassasah, jasus, mata-matanya Dajjal. Ya. Kayak apa Jassasah itu sifatnya? Enggak kelihatan depan belakangnya yang mana, nggak bisa dibedakan, rambutnya lebat sekali. Dan dia yang mengantarkan rombongan itu untuk bertemu dengan yang ternyata adalah Dajjal. Ya. Baik. Jadi sifatnya dhakhmul jism, tubuhnya gempal, besar. Enggak ada makhluk yang sebesar itu sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat. Kemudian launuhu ahmar. Ya, ini kemerah-merahan, putih agak kemerah-merahan gitu. A'warul ain, matanya buta sebelah, al-yumna ya, yang kanan yang buta, yang kiri jelek, nonjol. Tapi ada juga yang riwayat lain a'warul ainil yusra, yang kiri yang buta. Ala kulli hal, salah satunya buta, yang satu lagi cacat. Kemudian di atas matanya yang keruh itu ada kulit yang tebal yang menutupi pandangan matanya. Jelek ya? Tambah jelek lagi gitu. Subhanallah. Kemudian tertulis di antara dahinya kafara. Jufalus sya'ar, rambutnya lebat. Banyak berambut ya. Selain gondrong tadi, selain keriting tadi. Jadi keriting itu sifat, rambutnya lebat juga sifat lain. Kemudian tidak berketurunan, la yuladu lahu. Baik. Berikutnya hakikat dari Al-Masih Ad-Dajjal ini, siapakah dia? Ya, dia adalah manusia yang Allah jadikan sebagai fitnah, ujian bagi umat manusia yang lain, dan Allah jadikan dia ini punya kemampuan luar biasa. Allah yang menjadikan itu. Bukan atas seizinnya dia, bukan atas semaunya dia, enggak. Tapi Allah memberinya kemampuan yang luar biasa, kemudian dicabut kehebatan-kehebatannya dia itu. Ya. Jadi enggak dikasih selamanya, enggak. Allah memberikannya secara temporer saja, sementara, sebagai ujian, setelah itu dicabut. Dan sebetulnya orang yang bisa melihat dengan mata hatinya, dia tidak perlu meragukan kalau ini adalah pendusta dan dia bukanlah Allah, karena banyak sekali cacat pada dirinya yang dia nggak bisa hilangkan. Ya, ngaku-ngaku Allah itu matamu aja picek loh, jelek lagi yang satunya. Kamu ngaku-ngaku Allah, picek matanya, jelek, ada kafaro lagi di batok yang nggak bisa dia hilangkan itu. Ya. Nah, ini kan sudah jelas banyak sekali kedustaan. Ya, cuman ya begitulah orang kalau sudah tertutup mata hatinya itu, bukti yang sedemikian besar nggak bisa dia lihat. Taib. Di antara kehebatan yang Allah berikan kepadanya apa? Satu, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, apalagi bisa menurunkan hujan. Sebaliknya bisa menahan turunnya hujan, bisa menggemukkan
ternak atau sebaliknya menguruskan ternak. Ya, dia membawa apa di belakangnya? Ada sungai, di riwayat lain ada kebun dan ada api. Tapi kebunnya dia adalah, atau sungainya, airnya dia adalah api dan apinya dia adalah air. Ya. Orang yang percaya akan dibikin makmur sama Dajjal. Orang yang tidak percaya dibikin sengsara. Dia diikuti oleh harta perbendaharaan dunia di belakangnya dia, seperti serombongan lebah yang selalu mengikuti, ya, terbang bareng-bareng, ya, seperti itulah. Pengikutnya banyak apa sedikit? Banyak, 70.000 Yahudi dari Asbahan. Taib. Berikutnya tentang kelemahannya Al-Masih Ad-Dajjal. Yaitu tadi ya, kita sudah sebutkan, diantaranya adalah dia nggak bisa mengobati matanya, kemudian ada tulisan kafara, ya, nggak bisa dia hilangkan dari dahinya. Nah, baik. Berikutnya keadaannya Al-Masih Ad-Dajjal saat ini, ya, kaifa haluhu. Pertama, dia itu sudah ada di mana? Di sebuah pulau. Kita nggak tahu, yang jelas pulau itu di tengah lautan. Kemudian dia terbelenggu. Di mana letak belenggunya? Ya, tangan dengan lehernya dibelenggu jadi satu. Kemudian ada rantai yang mengikat sepanjang kedua betisnya dia. Jadi seperti itu keadaannya dia. Baik. Berikutnya adalah tanda-tanda kemunculannya Dajjal. Jadi tanda-tanda kapan dia akan segera muncul. Ada berapa tanda? 2 atau 3? 3 atau 4? Nah, pertama, pohon kurma di Beisan mulai tidak berbuah. Beisan itu letaknya 25 km dari Danau Tiberias. Danau Tiberias itu ada di mana? Palestina, ya, di sebelah utara Palestina. 25 km ke arah selatan itu nanti ketemu namanya Beisan. Beisan itu sebuah daerah yang di situ ada pohon kurmanya, dan ketika pohon kurmanya mulai tidak berbuah itu pertanda. Ya, kalau sudah tidak ada yang berbuah lagi, keluar Dajjal. Jadi makin berkurang, ya. Pohonnya mungkin ada tapi nggak keluar lagi buahnya. Dan itu sudah dimulai sejak tahun 600-an Hijriah. Ada salah satu perantau muslim namanya Yaqut Al-Hamawi yang wafat tahun 626 Hijriah. Dia pernah mengunjungi kebun-kebun kurma di Beisan itu. Ya, dan ketika itu sudah ada 2 batang pohon yang tidak berbuah. Tapi itu kapan itu terjadinya? 800 tahun yang lalu. Ya, lebih dari 800 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang, ya monggo nanti kalau sudah agak damai, silahkan ke Palestina sana, dihitung ada berapa pohon yang sudah tidak berbuah. Ini gambarnya ya. Ini pohon kurma di Beisan. Tanda yang kedua, surutnya air di Danau Tiberias, Buhairah Tobariyah. Ini juga di dalam wilayah Palestina yang dicaplok sama Zionis. Dan mereka berusaha untuk mengisi airnya. Iya, jadi dia orang tuh percaya juga sama hadis ini. Percaya. Dan airnya itu makin sedikit sekarang ini. Makin surut. Ketika sudah enggak ada airnya lagi, keluarlah Dajjal. Jadi barengan dengan kurma yang di Beisan tadi. Letaknya di mana? Letaknya 25 km di utaranya Beisan tadi. Semua masih di Palestina semua ya.
Tanda yang ketiga adalah keringnya mata air, apa namanya? Ini tadi ya, ini Danau Tiberias, gambarnya seperti ini, cukup luas. Dari luar segitu, ya. Ada semacam pulau di tengah-tengahnya. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih. Mulai surut kan airnya. Ain Zughar itu mata air di mana nih sekarang? Yordan, ya, bukan di Palestina tapi di Yordania. Ain Zughar, mata air Zughar. Nah, apa yang unik dari daerah ini? Daerah untuk orang yang kepengen cepat ketemu malaikat maut, ya. Kalau merasa malaikat maut lambat, tidak datang menjemput, silahkan ke situ katanya. Ya, ya itu ucapannya siapa itu? Salah seorang ulama itu. Ini baladun qatil lil ghuraba, negeri pembunuh orang-orang yang datang dari luarnya. Radiul ma, airnya jelek. Man abta'a alaihi malakul maut falyarhal ilaiha. Siapa yang merasa malaikat maut kesuwen datangnya, silahkan dia pergi ke sana. Wala a'rifu fil islami laha nadhiran fi hadzal bab. Ya. Dalam sejarah Islam saya tidak pernah mengetahui ada negeri yang sejelek itu katanya. Separah itu kondisinya. Wa qad ra'aitu buldanan wabiyatan walakin laisa kahadhihi. Negeri-negeri yang dilanda wabah itu banyak. Saya sudah sering mengunjungi negeri-negeri yang dilanda wabah, tapi enggak ada yang seperti ini. Jadi negeri yang syarat dengan wabah dan mematikan. Itu Zughar itu. Nah, penulis kitab ini Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah pernah mengirim tim untuk mengecek secara langsung kondisi mata air Zughar itu. Dan airnya tinggal sedikit. Kalau dulu di zamannya Dajjal, di hadisnya Tamim Ad-Dari itu airnya banyak, bisa untuk irigasi, dipakai juga buat warganya. Tapi sekarang sedikit, ya. Gambarnya, nah, ini lokasi Ain Zughar di sini, ya. Ini Ain Zughar. Dekat daerah namanya apa ini? Kark, Al-Kark, bukan Karak loh ya. Al-Kark di Yordan sana. Nah, ini sedikit sekali ya tuh. Sisa airnya sedikit sekali. Berkurang terus. Baik. Ini kita masih murojaah nih. Kemudian, nah, sekarang masuk ke bab berikutnya, yaitu mata yakhruju al-Masihud Dajjal. Kapan nih keluarnya al-Masih ad-Dajjal? Qala al-muallif hafizahullahu taala, akhbar al-Masihud Dajjal an nafsihi bi anna khurujahu qaribun. Dajjal sudah menjelaskan, ya dia sendiri yang menjelaskan bahwa keluarnya dia itu enggak lama lagi. Wa aqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalikal khabar. Dan ketika Dajjal mengatakan demikian, Nabi mengiyakan, tidak menyalahkan statementnya Dajjal bahwa dia itu tidak lama lagi akan keluar. Qala Rasulullah SAW mukhbiran amma qalahu Tamimun Ad-Dari radhiyallahu anhu anid Dajjal. Ya, Nabi ketika mengisahkan ceritanya Tamim Ad-Dari tentang Dajjal. Jadi ini hadis tentang Dajjal ini hadis yang unik. Uniknya di mana, jemaah? Uniknya adalah Nabi meriwayatkan hadis dari sahabatnya. Ya. Jadi yang cerita itu adalah Tamim Ad-Dari. Tamim cerita ke Nabi, sama Nabi diceritakan ke sahabat-sahabat yang lain. Istilah ilmu hadisnya adalah riwayatul akabiri anil asaghir. Riwayatnya senior dari junior. Yang senior di sini Nabi jelas, juniornya sahabatnya.
Biasanya kan junior dari seniornya, yang ini enggak, sebaliknya. Ya. Atau kalau orang yang sebetulnya dia adalah guru, tapi dia meriwayatkan dari muridnya, ini juga masuk kategori riwayatul akabir anil asagir. Jadi Nabi diceritain oleh Tamim Ad-Dari, kemudian Nabi naik mimbar dan Nabi menceritakan, Tamim tadi bilang sama saya, Dajjal tuh begini, begini, begini. Apa diantaranya? Dajjal bilang begini, wa inni. Ini apa yang didengar oleh Tamim dari Dajjal. Kemudian diceritakan oleh Nabi. Wa inni, katanya Dajjal ya, mukhbirukum anni, dan aku akan ceritakan diriku kepada kalian. Inni anal masih. Akulah Al-Masih. Sesungguhnya akulah yang dijuluki Al-Masih itu. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj. Dan aku ini sebentar lagi diizinkan untuk keluar. Hampir-hampir saja aku diizinkan untuk keluar, lepas dari belengguku ini. Hadal hadits rawahu Muslim. Nah, di antara indikator kemunculan Dajjal ya adalah Fathul Qustantiniyah, wa min alamati khurujihi Fathul Qustantiniyah la ghazwuha faqat min ghairi fathin laha, yaitu takluknya Konstantinopel. Konstantiniyah itu ibu kotanya Imperium Romawi, pusat pemerintahannya Kaisar Heraklius di zaman dahulu. Ketika Konstantiniyah atau Konstantinopel itu sudah takluk, berarti itu indikator Dajjal akan keluar. Jadi bukan sekedar dia diserbu oleh kaum muslimin, bukan. Ya, karena upaya penyerbuan itu sudah terjadi berulang kali. Tapi dia tidak langsung takluk. Penyerbuan pertama itu bahkan terjadi di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan mengirimkan pasukan angkatan laut pertama untuk menyerbu Konstantiniyah. Salah satu yang ikut serta adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Atau mungkin di zamannya Muawiyah ya, anak agak lupa. Kayaknya di zamannya Muawiyah. Afwan, bukan di zamannya Utsman tapi di zamannya Sayyidina Muawiyah. Beliau mengirimkan pasukan yang di situ ada anaknya sendiri, putra mahkotanya ikut berperang. Tapi nggak takluk ketika itu. Terjadi lagi berkali-kali. Takluknya tahun 49 itu pertama kali diserang ya, di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, namun belum takluk. Ada 2 kali penaklukan dari kota Konstantinopel ini. Yang pertama pada tahun 857 Hijriah. Ini penaklukan yang pertama yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Namun bukan ini yang dimaksud dengan indikator keluarnya Dajjal. Ya, karena takluknya kota Konstantinopel itu ketika dipimpin oleh pasukannya Muhammad Al-Fatih itu adalah pakai kekuatan militer. Sedangkan yang dimaksud takluknya kota Konstantinopel sebagai indikator kemunculan Dajjal itu takluk tanpa perang, pakai takbir dan tahlil saja. Dan itu belum terjadi. Taklukan yang kedua ini belum terjadi. Nanti akan terjadi di akhir zaman, kita nggak tahu ya kapan yang terjadi yang kedua ini. Satuftahu fi akhir zaman. Jadi saya baca dulu di sini. Wa min alamati khurujihi fathul Qustantiniyah. Di antara tanda keluarnya Dajjal adalah takluknya kota Konstantiniyah atau Konstantinopel yang sekarang namanya apa? Istanbul. Ya. Disebutkan di sini waqad banaha Istanbul bin Timawus. Jadi nama yang membangunin kota itu namanya Istanbul bin Timawus. Makanya dibilang Istanbul, orang Turki. Wa mat wa lam yutimmaha, dan dia keburu meninggal sebelum menyelesaikan
pembangunan kota Istanbul itu. Tsumma atamma bina'aha ibnuhu Konstantin. Baru kemudian dia disempurnakan oleh putranya yang namanya Konstantin. Afwan, bukan orang Turki tapi orang Romawi ya. Konstantin itu nama kaisar Romawi sebelum masa Islam ya. Fasummiyat Istanbul nisbatan ila Istanbul walidu Konstantin. Bapaknya Konstantin itu namanya Istanbul. Jadi kadang dibilang Konstantinopel, kadang dibilang Istanbul. Tayyib. Setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih tahun 857 Hijriyah, berarti 600-an tahun yang lalu ya, hampir 600 tahun yang lalu, baru dirubah menjadi Islambul. Islambul artinya Madinatul Islam. Kemudian pada tahun 1350 diganti lagi namanya menjadi Istanbul. Ya, dari Islambul menjadi Istanbul karena Turki kan kemudian jadi sekuler di bawah gerakannya Kemal Atatürk itu jadi sekuler dia sampai hari ini juga masih sekuler, sehingga yang berbau keislaman itu banyak dihapus sama dia. Baik. Itu penaklukan yang pertama terjadi di tahun 857. Adapun serangan ke Konstantinopel itu pertama kali sudah dimulai sejak zamannya Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 49 Hijriah ini ya. Itu penyerangan pertama, tapi tidak berhasil ditaklukkan. Kemudian ada lagi penyerangan berikutnya sampai takluk 857. Kemudian menurut penulis di sini, wa amma fathuha famarratan, penaklukannya akan terjadi dua kali. Yang pertama penaklukan fatahaha Muhammad ibnu Murad ibni Muhammadinil Mulaqqab bi Muhammad al-Fatih. Jadi nama aslinya Muhammad al-Fatih itu adalah Muhammad bin Murad bin Muhammad. Al-Fatih itu julukannya, yang menaklukkan, sang penakluk. Fataha yaftahu. Jadi Islam itu menggunakan kata-kata al-futuhat. Karena apa? Karena wilayah itu tadinya tertutup dari dakwatul Islam, dari dakwatul tauhid. Warganya tenggelam dalam kejahilan, syirik, kekufuran. Dibuka, pola pikirnya dibuka. Islam masuk ke situ. Makanya namanya pembukaan, fatah. Kalau orang kafir namanya apa? Istimar atau ihtilal, penjajahan. Mencari kemakmuran di tempat orang lain. Tapi yang punya tanah dibikin sengsara. Itu penjajahan kan? Kalau Islam enggak gitu. Enggak pernah ada negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin kemudian sengsara. Sebaliknya. Setelah masuknya Islam, negeri-negeri itu menjadi makmur. Karena apa? Karena Islam tidak membebani warganya dengan pajak yang mencekik sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dari kalangan mereka sendiri sebelumnya. Ya, penguasa-penguasa sebelum negeri itu ditaklukkan oleh kaum muslimin itu kalau menerapkan upeti itu sangat memberatkan warganya. Tapi dengan ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka yang tetap menjadi ahli kitab dan tunduk di bawah hukumnya kaum muslimin cukup membayar yang namanya jizyah setahun sekali dan sangat ringan. Dan itu pun lihat luar biasanya loh ya, ini orang kafirnya loh diperlakukan seperti ini. Itu pun bagi yang masih usia produktif, yang sudah tua, anak-anak enggak kena pajak. Kita semua kena pajak enggak? Kena. Antum mau bayi cenger kena pajak. PPN berapa persen? 11 ya. Ini pajak, itu pajak, ini pajak, itu pajak. Di masa Islam sedang berkuasa enggak ada pajak-pajakan kayak gitu. Pajak itu hanya dibebankan kepada yang namanya ahlu zimmah. Mereka orang-orang kafir, ahli kitab atau majusi, hanya itu.
Selain itu nggak ada pilihan menjadi ahlu dhimmah, dan itu pun yang usia produktif. Dan mereka dapat kompensasi, aman, dilindungi oleh kaum muslimin. Tapi nggak boleh nyebarkan agama keluar mereka. Agamanya ya untuk mereka yang sudah beragama, nggak boleh dakwah. Nggak boleh dakwah. Silahkan beribadah, tapi tidak boleh menampakkan syiar-syiar kekufuran mereka. Jadi nggak boleh pukul lonceng, nggak boleh. Ya. Tapi tidak diperlakukan dengan zalim sama sekali. Diperlakukan dengan seadil-adilnya. Bahkan pernah di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kaum muslimin itu banyak yang terkuras pasukannya untuk menghadapi Persia. Jadi karena yang dihadapi ini musuhnya cukup kuat, sehingga pasukan di berbagai daerah itu dikirim untuk perang di sana, sehingga daerah-daerah itu jadi kekurangan pasukan untuk menjaga keamanan orang-orang kafir dhimmi yang ada di situ. Apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu? Jizyahnya dikembalikan. Subhanallah. Ya, mohon maaf, kami sedang kekurangan pasukan, kami nggak bisa ngelindungin kalian. Ini kami kembalikan jizyahnya. Kalian jaga diri sendiri. Nanti kalau sudah kuat lagi, baru diminta lagi. Hebat ya. Baik. Jadi istilahnya adalah al-futuhat, pembukaan negeri-negeri. Karena memang konsepnya Islam itu harus tersebar ke seluruh dunia. Allah yang mengharuskan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Indonesiyin, lil Arab, la lil alamin. Kami tidak mengutus kalian melainkan supaya mengutusmu wahai Muhammad dengan Islam ini, melainkan supaya Islam itu menjadi rahmat buat alam semesta. Seluruh dunia harus dijangkau oleh indahnya Islam, oleh nikmat yang paling besar ini, oleh ajaran yang akan mengeluarkan manusia dari perbudakan sesama manusia menjadi perbudakan manusia kepada Khalik-Nya, yang akan mengangkat derajatnya manusia dari makhluk yang serendah-rendahnya menjadi makhluk yang malaikat pun sujud sama dia. Nggak mungkin kalau nggak dengan memeluk Islam. Kalau nggak memeluk Islam, serendah-rendahnya dia. Baik. Makanya pakai istilah apa? Futuhat, fatah. Qala Syekh ini mengatakan, wa hadzal fatah, penaklukannya Muhammad al-Fatih tahun 857 itu laisa amaratan ala khurujid dajjal li'annahu fathun biqital. Itu bukan pertanda keluarnya dajjal, karena penaklukan itu pakai kekuatan militer, pakai perang. Qala al-mulla al-Qari, ini salah satu ulama dari India, Mulla Ali al-Qari, wafat tahun 1014 Hijriah, 400-an tahun yang lalu. Kustantiniyah tuftahu bil qitalil kathir. Kustantiniyah itu kota Istanbul sekarang, itu ditaklukkan dengan banyak peperangan. Jadi nggak cuman satu kali perang. Adapun penaklukan yang kedua, maksudnya setelah berkali-kali digempur baru takluk gitu ya. Penaklukan yang kedua, satuftahu fi akhiriz zamani bit tahlili wat takbir min ghairi qital. Ditaklukkan hanya dengan pekikan tahlil la ilaha illallah dan Allahu akbar, tanpa ada serangan, tanpa senjata. Wa hadzal fathu amaratun ala khurudid dajjal. Adapun penaklukan yang kedua inilah yang menjadi indikator atau pertanda keluarnya ad-dajjal. Wa idza fataha al-muslimuna al-Qustantiniyah fi akhir az-zaman bit tahlil wat takbir min ghairi qital kharaja al-masih ad-dajjal. Ya, setelah kota Konstantinopel alias Istanbul itu ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan pekikan la ilaha illallah dan Allahu akbar tanpa senjata, barulah Dajjal akan keluar. Wa qad dalla ala dzalika ma ya'ti. Dalil-dalil
akan hal itu sebagai berikut. Satu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tum bi madinatin janibun minha fil bar wa janibun minha fil bahr. Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabatnya. Kalian pernah mendengar enggak kota yang separuhnya ada di daratan dan separuhnya ada di pesisir? Qalu na'am ya Rasulullah. Iya, kami pernah mendengar kota itu. Qal la taqumus sa'ah hatta yaghzuwaha 70,000 min bani Ishaq. Kota itu tidak akan hari kiamat itu terjadi sampai kota itu diserbu oleh 70.000 keturunannya Nabi Ishaq, maksudnya kaum muslimin di sini. Ya. Kota itu tidak akan kiamat tidak akan terjadi sampai kota yang separuhnya di laut, separuhnya di daratan itu diserbu oleh 70.000 dari kaum muslimin. Lanjut Nabi, fa idza ja'uha nazalu. Ketika 70.000 kaum muslimin itu sampai ke sana, mereka singgah di situ. Falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisahm. Tapi mereka tidak menghunuskan senjata dan tidak memanahkan sebatang anak panah pun. Ya, 70.000 orang itu enggak ada yang menghunus senjata dan enggak ada yang menembakkan sebatang anak panah pun. Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka cuman serempak mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, fayasqutu ahadu janibaiha. Maka salah satu dari sisi kota itu, menurut salah seorang perawi, adalah yang berada di sebelah lautan, yang berbatasan dengan lautan itu langsung runtuh alias takluk, jatuh ke tangan kaum muslimin. Tsumma yaqulu tsaniyah. Kemudian kaum muslimin mengucapkan kedua kalinya la ilaha illallah wallahu akbar, maka sisi yang berikutnya runtuh juga. Mungkin temboknya ya, yang dimaksud adalah temboknya. Tembok yang berbatasan dengan laut runtuh, kemudian tembok yang berbatasan dengan darat runtuh. Kemudian masuklah kaum muslimin setelah mengatakan yang ketiga kalinya la ilaha illallah wallahu akbar, fayufarraju lahum. Barulah terbuka gerbangnya untuk mereka, dan mereka pun masuk ke situ mengambil ghanimah. Ya, harta kekayaan yang ada di situ diambil oleh kaum muslimin. Nabi melanjutkan, fa bainama hum yaqtasimun al-maghanim id ja'ahum as-sarikh. Ketika mereka sedang membagi-bagi ghanimah itu, mereka mendengar suara orang minta tolong, teriak-teriak minta tolong. Faqal, orang itu bilang apa? Inna dajjal qad kharaj. Dajjal keluar nih, kata orang itu. Fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'un. Mereka tinggalkan itu semua ghanimah yang sedang mereka kumpulkan dan mereka balik ke daerahnya masing-masing. Hadis rawahu Muslim. Itu tanda yang pertama ya. Jadi tanda kemunculan Dajjal adalah, atau kapan Dajjal itu akan muncul, bukan tanda aja, tapi kapan, adalah ketika kota Konstantinopel itu takluk dengan pekikan tahlil dan takbir. Yang kedua, qala Rasulullah SAW, fayaftatihuna Konstantiniyah fabainama hum yaqtasimun. Ini dalil yang kedua ya. Fabainama hum yaqtasimun al-ghanaim qad 'allaqu suyufahum biz-zaitun id saha fihim asy-syaitan innal masiha qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujun wa dzalika batil. Jadi disebutkan di sini ketika kaum muslimin sedang berusaha memasuki kota Konstantinopel, mengumpulkan ghanimah, dan mereka menggantungkan pedang mereka di pohon-pohon zaitun, setan teriak. Jadi yang teriak di sini ternyata setan.
Ya, idsaha fihimus syaitan. Setan itu teriak. Beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama itu enggak disebutkan siapa, tapi yang kedua di sini yang berteriak adalah syaitan, dan isi teriakannya adalah sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal sekarang hendak mendatangi anak istri kalian. Ya, sebentar lagi ini akan nyampe ke rumah-rumah kalian, di situ ada anak istri kalian, katanya si setan. Mendengar teriakan itu, kaum muslimin keluar semuanya dari kota Konstantinia, dan itu ternyata tidak benar itu. Fa idza ja'u Syama kharaj. Setelah mereka sampai ke negeri Syam, ya. Syam itu dengan Turki memang berbatasan ya. Kalau diperhatikan Suriah itu batasnya langsung ke Turki. Jadi enggak terlalu jauh, dan Dajjal itu akan dibunuh juga di negeri Syam. Barulah Dajjal itu muncul ternyata. Jadi setannya bohong kepada mereka bahwasanya Dajjal sudah mendatangi anak istri kalian. Hadal hadits rawahu Muslim. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, yu'dzanu lahu ay ad-Dajjal fil khuruj fi akhir az-zaman ba'da fathil muslimina madinatar Rum al-musamma bi Konstantinia. Jadi Dajjal itu akan diizinkan untuk keluar setelah kaum muslimin menaklukkan kotanya, ibu kotanya Imperium Romawi yang disebut sebagai Konstantinia atau Konstantinopel alias Istanbul. Baik, kita sudah masuk waktu azan dulu. Setelah azan gimana nih? Sampai selesai dilanjutkan. Jadi sampai itu baru sholat Isya. Baik.